Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas praktikum pada mata kuliah Oceanografi Fisika dengan dosen pengampu Bapak Samsul Bahri, SKL MSI. Di sini kami dari kelompok 2 yang terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri, Cerdia Linega Oktaviani Sinaga, sebagai ketua dari kelompok ini dengan NIM 1905 9040 424 dan 2 rekan saya yang bernama Fajar Cailullah dengan NIM 1905 9040 428 dan Waldi Amin dengan NIM 1905 9040 433. Baiklah, saya akan menjelaskan materi kami yang berjudul Kondisi Oceanografi Fisika di Perairan Barat Sumatera, Pulau Simelu dan sekitarnya pasca tsunami. Sebelum kita masuk ke penjelasan materi, mari kita saksikan video yang berikut ini. Sahabat LIPI, pernah dengar pulau yang bernama Simelu? Tahun 2004 silam, pulau kecil yang terletak di Samudra Hindia ini menjadi salah satu pulau yang diterpa tsunami. Pulau Simelu merupakan salah satu pulau di Provinsi Aceh. Pulau ini terpisah dari Pulau Sumatera dan berjarak sekitar 200 mil dari Melaboh, Aceh. Pulau yang dalam dialek lokal disebut Simelur ini juga merupakan tempat surfing kelas dunia loh. Bahkan, ajang International Surfing Championship diadakan setiap tahun di pulau ini. Banyak turis lokal maupun mancanegara datang untuk menantang ombak Simelu. Ombak tinggi yang bergulung menuju pantai itulah yang menjadi tujuan para peselancar. Salah satu alasan mengapa ombak-ombak itu tercipta dikarenakan posisi Pulau Simelu yang berhadapan langsung ke Samudra Hindia. Sebagai dataran kecil di salah satu samudra terbesar dunia, menjadikan pulau ini menarik bagi para peneliti dari berbagai disiplin ilmu. Di antaranya para peneliti oceanografi atau ilmu yang mempelajari tentang lautan. Tertarik untuk menjadi peneliti laut? Di tahun 2017 lalu, para peneliti oceanografi LIPI melakukan ekspedisi di Pulau Simelu. Tujuannya adalah mengumpulkan data ilmiah tentang kondisi dan kekayaan alam dan laut Nusantara yang nantinya akan berguna bagi ilmu pengetahuan. Para peneliti ini terbagi dalam beberapa bidang keilmuan, seperti bidang geologi, oceanografi, pencemaran laut, dan biodiversity. Wah, terdengar rumit ya? Kalau kamu penasaran pekerjaan peneliti itu seperti apa, dan apa saja yang mereka lakukan di lapangan, yuk kita ikut meneliti bareng mereka. Di bidang geologi, para peneliti yang biasa disebut geologis ini akan mempelajari karakter endapan tsunami. Mungkin sahabat LIPI sudah pada tahu kalau tsunami terjadi karena gempa bumi bawah laut. Selain itu, peneliti juga mempelajari geokimia, mineral berat, fosil foraminfera, dan sebagainya, yang nantinya kesemua data tersebut akan dianalisis lebih lanjut untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Di bidang oceanografi, para peneliti mengambil sampel air di kedalaman tertentu menggunakan CTD. CTD itu merupakan sensor yang mampu merekam data terkait massa air, seperti tekanan dan kedalaman, temperatur, serta mendeteksi nilai konduktivitas air atau sifat daya hantar listrik di suatu perairan.
Selain itu, para peneliti juga mempelajari pencemaran yang terjadi di Pulau Simelu, antara lain melalui studi biogeokimia logam berat, serta dampak mikroplastik terhadap kesehatan lingkungan dan perairan. Hasilnya akan menentukan seberapa berat pencemaran di perairan Simelu ini. Peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer mendorong perubahan iklim global. Perubahan ini memiliki efek multidimensi bagi iklim dan kondisi terumbu karang Indonesia. Bagi peneliti, terumbu karang ibarat kamera yang merekam aktivitas laut di masa lampau. Dari sinilah para peneliti mempelajari jejak rekam lautan kita. Jejak rekam pada terumbu karang itu berupa data perubahan pengasaman air laut dan dampaknya pada klasifikasi karang selama beberapa dekade yang lampau. Data ini didapat melalui analisis geokimia dan tomografi karang. Biodiversitas atau lebih dikenal keanekaragaman hayati merupakan studi tentang keanekaragaman organisme pada satu daerah. Nah, pada penelitian biodiversitas kali ini terdiri dari beberapa objek studi antara lain megabenthos dan makrobenthos, makroalga dan mikroalga, epifiton dan zooplankton, serta spons laut. Mengenal dan mempelajari keragaman ekosistem air laut sangat penting agar kelestarian berbagai komponen biotik yang hidup di dalamnya tetap bekerja sebagaimana mestinya. Manusia memang hidup dan berkembang sebagai salah satu makhluk dalam ekosistem darat. Tapi sebagai bagian dari satu mata rantai kehidupan atas bumi ini, kita bergantung pada ekosistem dan spesies di luar diri kita. Kerusakan salah satu ekosistem yang ada akan mempengaruhi kehidupan kita semua. Karena itu, sebagai makhluk yang dibekali akal, tugas kitalah yang menjaga dan merawat bumi dari kerusakan. Dimulai dari ilmu pengetahuan. Seperti yang kita ketahui, pada 26 Desember 2004 silam, telah terjadi gelombang tsunami yang mengejutkan bagi masyarakat di wilayah Samudra Hindia. Gelombang tsunami yang terjadi di perairan barat Sumatera secara nyata dan langsung telah menghancurkan wilayah perkampungan, penduduk, serta seluruh aspek sosial ekonomi dan kondisi alam lainnya. Akibat gelombang tsunami tersebut dapat mengangkat struktur dasar perairan laut, terbawa ke arah daratan dan sebaliknya, serta akan membawa berbagai unsur sedimentasi. Gelombang tsunami yang dahsyat ini secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap kondisi oseanografi dan ekosistem perairan. Untuk mengkaji seberapa besar pengaruh tersebut, maka Pusat Penelitian Oseanologi LIPI bekerjasama dengan berbagai instansi dalam dan luar negeri telah melakukan penelitian kondisi oseanografi pasca tsunami 2004. Gambar berikut merupakan gambar peta Stasiun Penelitian Fisika Oseanografi di perairan Pulau Simelu dan sekitarnya pada bulan Agustus 2007 silam. Dan tabel di sampingnya merupakan daftar stasiun dan posisi geografis penelitian di perairan Pulau Simelu dan sekitarnya pada bulan Agustus 2007. Parameter fisika yang diukur yaitu temperatur dan salinitas. Yang pertama yaitu temperatur. Profil temperatur di suatu perairan terbagi menjadi 3 lapisan utama, yaitu yang pertama, lapisan permukaan yang tercampur sempurna atau mixed layer. Yang kedua, lapisan thermocline atau thermocline layer, dan yang ketiga, lapisan dalam atau deep layer. Batas atas lapisan thermocline bervariasi juga antara
26-51 meter dengan temperatur sekitar 29 derajat Celcius. Sedangkan batas bawah lapisan termoklin bervariasi antara 225-275 meter dengan kisaran temperatur antara 13-27 derajat Celcius. Lapisan dalam tercatat rata-rata di bawah 225 meter dengan temperatur lebih rendah dari 13 derajat Celcius. Pada tabel gambar di sebelah kanan ini dapat kita lihat profil temperatur di perairan Pulau Simelu dan sekitarnya pada Agustus 2007. Distribusi horizontal temperatur di perairan Pulau Simelu dan sekitarnya pada bulan Agustus 2007 dapat kita lihat pada gambar di bawah ini. Nilai temperaturnya rata-rata 29,2 derajat Celcius. Dari mana kita mengetahui bahwa nilai temperatur rata-ratanya itu adalah 29, derajat Celcius? Pada peta yang disajikan di bawah ini, dapat kita ketahui bahwa peta Pulau Simelu ini, yang ada warna di bawah ini, dapat kita sesuaikan dengan diagram warna yang ada di sebelah kanan ini. Jadi, warna di sini kita sesuaikan dengan diagram ini dan kita akan mendapatkan nilai rata-ratanya adalah 29,2 derajat Celcius. Temperatur rata-rata pada kedalaman 100 meter juga dapat kita lihat pada gambar di bawah ini, yaitu temperaturnya sekitar 21,4 derajat Celcius. Dapat juga kita lakukan perlakuan yang sama seperti gambar sebelumnya tadi, kita lihat warnanya pada peta, lalu kita sesuaikan pada diagram, maka akan kita dapatkan 21,4 derajat Celcius. Sedangkan pada temperatur rata-rata pada kedalaman 200 meter itu, temperaturnya itu sekitar 12,9 derajat Celcius. Kita juga dapat melakukan perlakuan hal yang sama seperti gambar sebelumnya tadi, kita lihat peta pulaunya, kita lihat warnanya, lalu kita sesuaikan dengan diagram warna yang ada di sebelah kanan ini. Pada kedalaman 200 meter itu, nilai temperaturnya sudah bervariasi dari stasiun yang satu ke stasiun yang lain dan tidak menunjukkan perbedaan yang nyata. Kondisi ini menunjukkan bahwa massa air mulai stabil dan tidak terlalu dinamis. Yang kedua adalah salinitas. Profil salinitas yang disajikan pada gambar di bawah ini menunjukkan hal yang serupa dengan temperatur, di mana lapisan permukaan teramati sampai kedalaman 50 meter dengan nilai salinitas berkisar 33,1 sampai 33,5 PSU atau particle salinity unit. Salinitas lebih dari 34 PSU teramati mulai dari kedalaman 50 meter sampai dasar dan mencapai maksimum, yaitu 35,13 PSU pada kedalaman 100 hingga 150 meter. Dari seluruh pembahasan yang tadi kita bahas, dapat kita ambil kesimpulan bahwa sifat massa air, yaitu temperatur dan salinitas di perairan Pulau Simelu dan sekitarnya pada tahun 2007 tidak jauh berbeda dengan sebelumnya, pada saat terjadi tsunami pada bulan Desember 2004. Ini berarti bahwa meskipun ekosistem perairan berubah, namun pengaruh tsunami terhadap kondisi oseanografi fisika perairan hanya terjadi sesaat atau temporer atau tidak permanen. Setelah itu normal kembali karena perairan Aceh terbuka terhadap perairan Samudra Hindia. Dan dengan adanya sistem arus global yang berjalan aktif, maka penyegaran massa air berlangsung aktif pula. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dalam tutur kata atau penyampaian, kami mohon maaf. Thank you for your attention.